wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai emas, perak, dan tembaga. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mulia Anjani. Saya Karisa Sifina. Saya Medina Aira. Saya Wadai Desida. Saya Faraya Marfiansa. Dan teman kami satu lagi yaitu Aksel Syaukani Tamim. Selamat menonton. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas emas, perak, dan tembaga. Yang akan kami bahas yaitu pertama, gambaran umum barang tambang tersebut, lalu yang kedua, asal-usul atau terbentuknya di alam dan macam-macamnya, ketiga, persebarannya di Indonesia, keempat, proses penggaliannya, yang kelima, proses pengolahan menjadi barang siap pakai, lalu yang keenam, pemanfaat produknya, dan yang ketujuh, permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Pertama yang kita akan bahas adalah tambang emas. Kira-kira barang tambang emas itu apa ya? Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang emas. Emas itu apa sih? Emas adalah salah satu jenis logam mulia yang tergolong dalam barang tambang vital dan memiliki warna kuning yang khas. Logam ini baik dipakai untuk perhiasan dan menjadikan instrumen utama dalam investasi. Karena sifatnya sangat ulet dan tahan terhadap karat, serta zat kimia. Emas juga merupakan konduktor listrik yang vital dalam industri elektronik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asal-usul terbentuknya dan macam-macam tambang emas. Emas itu sangat bagus bukan? Sangat menarik bukan? Ya, emas itu sangat istimewa karena asalnya dari luar angkasa. Para ahli sangat percaya sebagian besar emas di bumi datang dari tabrakan meteorit saat bumi masih muda. Setelah itu, emas menyebar ke perut bumi. Proses panas bumi dan cairan panas di dalam kerak bumi mendorong emas menjadi naik dan berkumpul di celah-celah batuan, atau terhanyut dan mengendap di sungai. Begitupun di tambang. Nah, emas ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama, ada emas murni 24 karat yang biasanya dijadikan emas batangan untuk investasi. Dan yang kedua, ada emas campuran seperti perhiasan 18.000 atau rose gold yang dicampur dengan logam lain agar lebih keras, kuat, dan mempunyai warna yang berbeda. Saya akan menyebutkan di mana sih emas ditemukan di Indonesia. Nah, yang pertama ada Grasberg, Papua. Ini adalah tambang raksasa yang dikenal pada tahun 1960. Yang kedua, ada Gunung Pongkor yang bertepatan di Bogor. Kalau ini ditemukan pada tahun 1989, yang menjadi penghasil utama di Jawa Barat. Yang ketiga, ada Wonoboyo, Klaten. Kalau ini bukan tambang, tapi harta karun kuno yang ditemukan pada tahun 1990 yang berisi 16 kg emas Mataram kuno. Nah, yang terakhir ada Onto Dompu yang bertepatan di NTB. Ini adalah penemuan baru pada tahun 2021 yang berpotensi menjadi cadangan emas terbesar di dunia. Di sini saya menjelaskan proses penggalian pada emas. Yang pertama itu eksplorasi, mencari lokasi emas. Yang kedua, persiapan tambang, membersihkan area dan menyiapkan alat. Yang ketiga, penggalian, yaitu menggali biji emas. Yang keempat, pengangkutan, mengangkut biji emas ke tempat pengolahan. Yang kelima, pemurnian, yaitu menghasilkan emas murni. Yang keenam itu rehabilitasi lahan, mengembalikan lingkungan setelah pengembangan. Di sini saya menjelaskan proses pengolahan emas menjadi barang siap dipakai.
Yang pertama itu penggalian dan pengolahan biji emas. Yang kedua pemurnian emas melalui elektrolisis atau proses miliar. Yang ketiga peleburan menjadi emas batangan. Yang keempat pengerjaan logam atau penarikan kawat, penggulungan, dan penampaan. Yang kelima pembentukan barang yaitu perhiasan. Yang keenam finishing yaitu polishing, plating atau ukiran. Yang ketujuh kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Nah, berikutnya di sini saya menjelaskan pemanfaatan pada emas. Yang pertama yaitu perhiasan. Emas digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Yang kedua, investasi. Emas sering digunakan sebagai investasi karena nilai emas yang cenderung stabil dan meningkatkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, elektronik. Emas digunakan dalam industri elektronik karena sifatnya yang konduktif dan tahan korosi. Yang keempat itu katalis. Emas digunakan sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia seperti produksi asam nitrat dan asam sulfat. Yang kelima itu dekorasi. Emas digunakan dalam dekorasi interior dan eksterior bangunan karena sifatnya yang mewah dan elegan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh emas. Yang pertama, ada penggalian atau penambangan. Nah, penggalian ini bisa merusak alam secara besar-besaran. Misalnya, membuat lubang raksasa dan menghilangkan hutan, lalu menyebabkan erosi tanah yang mengotori sungai dengan lumpur. Yang kedua, ada pengolahan. Pengolahan ini yang paling berbahaya karena bisa mencemari air dan tanah dengan merkuri, terutama dari tambang liar dan juga sianida dari tambang besar. Kedua zat ini sangat beracun dan bisa masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia lewat rantai makanan. Yang ketiga, ada penggunaan atau pemakaian. Penggunaan ini dampaknya sangat kecil, hanya terkait masalah daur ulang limbah elektronik karena adanya emas di komponen handphone atau komputer dan transportasi. Selanjutnya, barang tambang yang kedua yaitu perak. Nah, kira-kira barang tambang perak itu apa ya? Perak. Perak merupakan unsur logam dengan simbol kimia Ag dengan nomor atom 47. Logam ini berwarna putih keperakan, berkilau, lunak, serta memiliki daya hantar listrik dan panas tertinggi di antara semua logam. Dalam keadaan murni, perak dapat ditemukan sebagai logam bebas, native silver di alam, tetapi juga sering muncul dalam bentuk senyawa seperti argentit atau bercampur dengan logam lain seperti emas atau tembaga dan timbal. Karena sifatnya yang indah dan mudah dibentuk, perak telah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu, terutama untuk perhiasan, alat makan, dan berbagai keperluan upacara. Perak memiliki manfaat yang luas dalam berbagai bidang. Dalam industri, perak digunakan untuk konduktor listrik, solder, dan kontak elektronik karena konduktivitasnya yang tinggi. Dalam bidang fotografi dan kedokteran, senyawa perak seperti perak nitrat dimanfaatkan untuk film foto, bahkan antibakteri, serta pelapis alat medis karena kemampuannya membunuh mikroorganisme. Selain itu, perak juga digunakan sebagai bahan katalis kimia dan dalam produksi koin atau medali bernilai tinggi. Manfaatnya yang beragam membuat perak menjadi salah satu logam mulia yang paling berharga setelah emas. Secara geologis, perak terbentuk dari proses alami di dalam bumi dan berasal dari unsur-unsur berat hasil ledakan bintang atau supernova yang kemudian tertanam dalam kerak bumi. Unsur ini muncul melalui proses hidrotermal dan magmatik, di mana fluida panas bumi membawa logam-logam seperti perak, emas ke celah-celah batuan untuk membentuk endapan mineral di alam. Perak ditemukan dalam berbagai bentuk mineral seperti argentit, klorargirit, dan paduan-paduan perak emas yang sering ditemukan bersamaan dengan biji tembaga, seng, dan timbal. Di Indonesia, perak banyak ditemukan di daerah-daerah tambang besar seperti tambang Grasberg di Papua dan tambang Martabe di Sumatera Utara.
yang menghasilkan perak sebagai hasil sampingan dari penambangan emas dan tembaga. Beberapa wilayah lain seperti Bengkalis (Riau), Bontang, Kalimantan Timur, Pulau Laut Kalimantan Selatan, dan Bolang, Monggodo, Sulawesi Utara juga dikenal memiliki cadangan perak. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2021, produksi perak Indonesia mencapai sekitar 113 ton dengan cadangan yang cukup untuk dieksploitasi selama lebih dari 2 abad. Oke, bagaimana cara proses penggaliannya dari perak? Nah, proses penggaliannya dimulai dari tahap eksplorasi untuk menemukan sumbernya, diikuti dengan pemisahan biji menggunakan metode seperti flotasi atau sianidasi. Setelah itu, perak dapat dimurnikan dari larutan yang mengandung perak nitrat dengan mendapatkannya sebagai perak klorida menggunakan asam klorida atau HCI atau garam. Lalu memisahkan dan memurnikan endapan menjadi logam perak. Proses pengolahan menjadi barang siap pakai. Proses pengolahannya serangkaian tahapan manufaktur atau produksi yang mengubah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk yang dapat digunakan atau dijual oleh konsumen. Proses ini umumnya melibatkan beberapa langkah utama seperti perencanaan, pengolahan bahan, pencetakan, pembentukan, pemotongan, perakitan, dan penyelesaian akhir. Pemanfaatan produknya. Nah, pemanfaatan produk perak sangat beragam, mulai dari perhiasan, investasi, hingga kebutuhan industri dan kesehatan. Perak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat perhiasan, peralatan makan, dan medali, serta sebagai instrumen investasi karena nilainya cenderung stabil dan meningkat. Di industri, perak berperan sebagai konduktor listrik terbaik untuk peralatan elektronik dan panel surya, dan juga sebagai katalis dalam produksi kimia. Sifat antibakterinya juga membuatnya berguna untuk peralatan medis dan produk kesehatan. Permasalahan lingkungan dari penambangan perak, yaitu pencemaran air dan tanah akibat limbah beracun seperti logam berat dan air asam tambang. Pencemaran udara dari debu dan gas berbahaya selama proses penambangan dan pengolahan, serta kerusakan ekosistem akibat pengubahan lanskap, hilangnya vegetasi, erosi, dan longsor. Masalah ini berlanjut saat limbah cair dan padat tidak diolah dengan baik, mengontaminasi sumber air dan tanah, serta berdampak buruk pada kesehatan manusia dan satwa. Dan yang terakhir, barang tambang yang akan kita bahas yaitu tembaga. Kira-kira kalau barang tembaga itu apa ya? Karena isu budaya perak udah dibahas di video sebelumnya, mari kita akan pembahasan pada yang tembaga. Secara umum, tembaga itu adalah logam yang dapat ditemukan di kedalaman lunak, mudah ditempa dan ulet, dengan konduktivitas thermal dan listrik yang sangat tinggi. Wujudnya itu, dia berwarna agak keoranye merahan dan memperoleh noda kemerahan saat tekanan udara, yang mana kalau terlalu lama tekanan oksigen akan membentuk kerak terusi yang melindungi logam di bawahnya, serta memiliki bentuk yang padat tapi tidak beraturan alias lunak. Selanjutnya, kita kalau logam perunggu ini manfaatnya adalah menjadi salah satu komponen utama dari kabel tembaga yang selalu ditemukan di berbagai perangkat kertas yang kita pakai sehari-hari ini, kayak misalnya HP maupun juga kabel listrik ataupun laptop lah, ya yang kayak gitulah, yang pangkat lunaknya yang kayak gitu. Kalau tembaga ini bisa dibilang berasal dari batuan beku, yang mana terjadi dari proses hidrotermal atau metasomatisme. Proses ini dimulai dengan pengendapan mineral yang mengandung tembaga selama berjutaan tahun.
yang setelah berjutaan tahun tersebut terangkat ke permukaan tanah akibat erosi dan lempeng bumi yang sekarang tinggal diolah menjadi bahan jadi. Lokasi yang dapat ditemukan itu kalau tembaga di Indonesia bisa ditemukan di Gresik, Provinsi Jawa Timur, di Mimika, Provinsi Papua, juga ada di Provinsi Sulawesi Utara, tapi tambangnya agak belum terlalu diketahui ya. Terus Cingkontok di Provinsi Banten, Simungkang Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan pada pengolahan logam tembaga. Logam tembaga ini bisa digunakan dengan metode open pit mining, yang dimana pada permukaan yang datar gitu dapat diekstraksi batuan atau mineral dari bumi dan terbentuklah lubang besar, yang dimana semakin ke tengah semakin mendalam. Kalau dari sampingnya itu kayak yang pada ini, semakin dia diketuk makin di dalam dianya. Mungkin segitu aja dari apa yang awalnya. Saya akan alihkan ke Mulia Anjani. Baik, terima kasih Michael. Selanjutnya yaitu proses pengolahan tembaga menjadi barang siap pakai. Nah, prosesnya ini dimulai dari penambangan biji tembaga seperti kalkoprit dan malakit. Biji yang ditambang kemudian dihancurkan, digiling, dan dimurnikan melalui proses flotasi untuk menghasilkan konsentrat tembaga. Selanjutnya, konsentrat dilebur atau smelting dan dikonversi untuk memisahkan pengotor, menghasilkan tembaga blister dengan kadar 98-99%. Proses pemurnian dilanjutkan melalui elektrolisis hingga diperoleh tembaga murni, yaitu 99,99%. Tembaga murni ini kemudian dilebur dan dibentuk menjadi berbagai produk siap pakai, seperti kabel listrik, pipa, komponen, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu pemanfaatan produknya. Produk hasil olahan tembaga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu ada di bidang kelistrikan. Tembaga digunakan sebagai bahan utama pembuatan kabel dan penghantar listrik karena memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Lalu ada di bidang plumbing dan konstruksi. Tembaga digunakan untuk membuat pipa air, sambungan, dan atap bangunan karena tahan korosi dan kuat. Lalu ada di dalam bidang industri elektronik. Tembaga menjadi bahan penting untuk komponen sirkuit, motor listrik, generator, dan transformator. Selain itu, tembaga juga dimanfaatkan dalam bidang seni dan kerajinan sebagai bahan pembuat patung, perhiasan, serta hiasan logam. Dan dalam bidang keuangan digunakan sebagai bahan pembuatan koin logam. Dengan sifatnya yang kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk, tembaga menjadi logam penting dalam berbagai sektor industri maupun kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan pengolahan tembaga dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Proses penambangan biji tembaga seperti menyebabkan kerusakan lahan, deforestasi, dan hilangnya habitat alami karena area tambang yang luas. Selain itu, limbah batuan sisa penambangan atau tiling dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya jika mengandung logam berat beracun seperti arsenik, merkuri, dan timbal. Pada tahap pelemburan atau smelting, proses pembakaran menghasilkan gas sulfur dioksida yang dapat menyebabkan pencemaran udara dan memicu hujan asam yang merusak vegetasi dan mencemari sumber air. Limbah cair dari proses pemurnian juga berpotensi mencemari sungai atau danau di sekitar kawasan industri.
Selain itu, penggunaan energi yang besar dalam pengolahan tembaga turut menyumbang emisi karbon dan memperburuk pemanasan global. Oleh karena itu, pengolahan lingkungan yang baik seperti pengolahan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan rehabilitasi lahan bekas tambang sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengolahan tembaga terhadap lingkungan.